Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Raud Lorida dalam dialog bincang hari ini. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan membawa Indonesia mencapai swasembada pangan dalam 4 tahun hingga 5 tahun ke depan. Prabowo Subianto menegaskan Indonesia harus bisa memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia. Bahkan, Presiden Prabowo Subianto mengklaim sudah berbicara tentang banyak sekali pakar terkait target swasembada pangan itu. Dengan adanya Kabinet Merah Putih, akankah swasembada pangan dapat terrealisasi? Saat ini di studio Sultan TV telah hadir melalui ruang virtual Zoom narasumber kita, Bapak Eko Supriyatno, atau nih biasa kita panggil juga Bung Eko Supriyatno, yang merupakan akademisi Fakultas Hukum dan Sosial. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mbak Rida. Saya nyebutnya Mbak Rida aja ya. Iya Bapak. Apa kabar nih Pak? Baik, saya di kampung halaman, Mbak. Wah, Ibunda ya. meninggal Oh 19 iya. Oktober hari lalu ya. Baik Bapak. Subang saya, Mbak. Oh, di kampung Subang. Kami turut berduka cita Bapak atas kepergian orang Terima kasih, tercinta. Mbak. Semoga juga diberikan tempat yang terbaik oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan sebelumnya juga Kehormatan, kebanggaan juga saya diundang di Sultan TV. Baik Bapak, terima kasih. Dan tentunya Pak, di sela-sela lagi di kampung halaman, terima kasih sudah menyempatkan Pak ya waktunya nih ya untuk kita berbincang terkait dengan Kabinet Pangan Prabowo hadapi swasembada pangan. Nah, seperti yang kita tahu nih Pak ya, kemarin kan ramai pelantikan, kemudian dilanjut juga ada pelantikan menteri, kabinet-kabinet yang nanti akan membantu. Hari ini juga masih ada ternyata Pak ya pelantikan yang dilangsungkan. Tapi ini kita berbicara masalah pangan nih Pak. Pada pidato pertama Presiden kemarin nih Pak ya, ini ada banyak sekali janji yang disampaikan. Salah satunya terkait di bidang ekonomi. Nah, selain pengentasan kemiskinan, ada juga nih Pak yang dibicarakan oleh Presiden Prabowo Subianto terkait dengan swasembada pangan. Selaku akademisi Fakultas Hukum dan Sosial nih Pak, tanggapan Bapak seperti apa nih Pak? Ya, baik, terima kasih Mbak Rida dan pemirsa Sultan TV dimanapun Anda berada. Selamat siang pemirsa. Ya, saya dengar dalam pidato pertanyaannya Presiden Prabowo Subianto, ada hal-hal yang menggarisbawahi beberapa janji yang ambisius ya, seperti pengentasan kemiskinan, swasembada pangan. Tapi menurut saya janji itu kan ibarat sebuah peta ya. Kalau tidak ada kompas, tanpa arah yang jelas, janji itu akan tersesat di lautan yang lepas. Misalkan bagi saya pengentasan kemiskinan itu kan tidak bisa berdiri sendiri, ya harus terintegrasi dengan kebijakan lain ya, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, misalkan ketahanan pangan. Kita perlu memastikan misalkan bagaimana rakyat atau dalam konteks pangan itu kan petani kecil mendapatkan akses sumber daya teknologi yang diperlukan untuk berproduksi. Lalu yang kedua, Mbak, swasembada pangan itu kan bukan soal jumlah saja, tetapi di situ ada sebuah kualitas dan keberlanjutan ya. Makanya dalam konteks diskusi siang ini, tentu butuh sebuah kerjasama lintas sektor kementerian. Ada Kementerian Pertanian, ada Kementerian Perdagangan, misalkan ada Kementerian Lingkungan Hidup, agar dari sinergi kolaborasi itu akan melahirkan sebuah ekosistem di dalam masyarakat. Itu Mbak kira-kira. Baik, jadi kemudian ini kalau kita melihat lagi ya Pak, ini berbicara tentang swasembada pangan. Memang ini bukan hanya tanggung jawab satu pihak belaka, namun perlu kolaborasi dari berbagai pihak. Nah, tapi ini Pak, kita akan berbicara mengenai perihal terrealisasi. Ketika sudah berkontribusi dan juga tadi ya, telah bekerja sama dengan banyak sekali pihak, apakah dalam 4 tahun dan 5 tahun ke depan, ini akan benar-benar terrealisasi? Bagaimana menurut pendapat Bapak? Baik, kalau kita bicara realisasi, tentu banyak
catatan-catatan kritik ya menurut saya. Misalkan pertama, Mbak mungkin tahu isu megatrust. Perubahan iklim kan semakin ekstrim ya, bagaimana mengancam hasil pertanian, dan itu kita tidak bisa membaca ya situasi hari ini. Jadi agak kacau. Lalu yang kedua, misalkan ini sebagian dari sebuah bagaimana realisasi itu diwujudkan atau tidak. Kita bicara infrastruktur yang belum memadai, jalan yang masih buruk, sistem transportasi yang masih lemah. Seringkali kan itu bisa menjadi penghambat distribusi pangan, sehingga menyebabkan ketidakmerataan pasokan-pasokan pangan itu. Lalu dalam catatan kritik tadi yang ketiga adalah kurangnya akses bagaimana petani kecil terhadap teknologi dan informasi. Banyak petani-petani kita di kampung-kampung, misalnya di kampung halaman saya, itu masih tradisional ya. Makanya hasilnya pun tidak optimal. Karena kalau di pertanian modern kan sekarang sudah serba drone ya, traktornya sudah canggih, bebegik sudah pakai remote ya harusnya. Nah terakhir, kebijakan yang tidak konsisten, ketidakpastian regulasi. Pemerintah itu memang butuh blueprintnya harus jelas, jadi agar diikuti oleh petani-petani kampung. Itu Mbak kira-kira. Kemudian Pak, strategi konkretnya nih Pak yang dapat diterapkan untuk meningkatkan produksi pangan nih seperti apa baiknya? Strategi konkret ya? Iya. Baik. Menurut saya Mbak, dalam jangka 5 tahun ke depan itu tentu banyak hal ya, isu-isu yang perlu dikembangkan ya. Pertama misalkan Mbak, investasi ya, langkah konkret ya, sistematis menurut saya itu riset, pengembangan, karena basis-basis pertanian hari ini kan harus berbasis itu. Bagaimana memperkuat infrastruktur pendukung misalkan seperti irigasi, akses pasar untuk petani, agar hasil panennya terdistribusi dengan baik. Lalu melibatkan bagaimana masyarakat dalam program pelatihan bagi petani, ya. Kredit mudah, ya. Kan banyak itu rentenir ya, itu kalau bisa petani dikasih kredit mudah. Bagaimana petani diberdayakan agar mereka mandiri. Yang terakhir adalah koordinasi lintas sektor itu, bagaimana Jadi bukan hanya janji, Mbak, tetapi mungkin petani kecil itu lebih pada konkret ya. Iya, butuh action ya Pak ya. Jadi kalau misal bicara tentang janji dan hanya omong belaka, sepertinya setiap orang pasti bisa melakukannya. Tapi merealisasikannya memang butuh effort. Nah, kemudian Pak, ini Bapak juga sebelumnya menyampaikan terkait hal-hal yang ini terjadi gitu ya di Indonesia berkaitan dengan pangan ya Pak. Selain hal-hal tersebut yang tadi Bapak sampaikan, apalagi Pak isu-isu yang memang ini terkait dengan ketahanan pangan dan masih belum dapat diatasi di Indonesia, Pak? Betul. Persoalan isu ketahanan pangan, ya, tentu menurut saya ada beberapa hal. Pertama, misalkan masalah aksesibilitas dan distribusi. Meskipun kita negara yang punya sumber daya alam yang melimpah ruah, yang sangat kaya, kalau distribusi itu tidak merata, menurut saya itu menjadi biang keladi, biang kerok bagaimana pasokan kita lemah atau kurang. Itu pertama ya, aksesibilitas dan distribusi. Itu isu ketahanan pangan. Yang kedua adalah kualitas dan keberlanjutan produksi. Tentu Kabinet Prabowo Subianto Gibran itu perlu fokus pada praktek pertanian yang ramah lingkungan agar hasil yang melimpah ruah itu tidak hanya melimpah tapi aman dan bisa dikonsumsi. Yang ketiga, ketergantungan pada impor. Banyak komoditas pangan kita masih bergantung kepada negara lain yang membuat kita rentan fluktuasi termasuk harga-harga global. Akhirnya memang butuh sebuah strategi dalam menjawab isu itu dalam strategi integrasi dan keberlanjutan. Itu Mbak. Baik, tapi yang yang perlu digarisi banget ya Pak dari statement tadi Bapak ini menyampaikan bahwa memang infrastruktur juga sangat-sangat berpengaruh ya Pak ya. Betul. Jadi masih banyak sekali PR yang ada nih yang harus diselesaikan di Indonesia, bukan hanya berkaitan dengan pangan, tapi tadi juga infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan yang lain-lainnya. Nah, berbicara tentang tanggung jawab untuk merealisasikan hal tersebut,
Tentu Pak ini bukan hanya pemerintah ya Pak ya, tapi juga ada Betul, beban lain gitu yang memang diberikan kepada seluruh masyarakat. Nah ini kalau kita lihat nih betul. Pak ya, bagaimana peran komunitas lokal dapat dimaksimalkan dalam mencapai swasembada pangan nih Pak. Oh, pertanyaannya menarik sekali, Mbak. Peran komunitas lokal itu menurut saya adalah sangat penting ya. Pertama misalkan, komunitas lokal itu bisa menjadi sebuah agent of change, agen perubahan dengan mengadopsi praktek pertanian yang berkelanjutan tadi. Dari berbagai pengetahuan dan teknologi, mungkin mereka dapat meningkatkan produktivitas secara kolektif. Jadi menurut saya, komunitas lokal itu agen perubahan. Yang kedua, misalkan dukungan terhadap produk lokal harus ditingkatkan, memprioritaskan konsumsi bagi petani setempat, menciptakan pasar yang stabil, mendorong petani untuk berinovasi. Ya. Jadi produk lokal itu memang harus ditingkatkan. Yang ketiga, pembentukan kelompok tani dapat memfasilitasi akses pelatihan, pendidikan, edukasi. Karena paradigma baru dalam kali ini kan sebenarnya itu pelatihan dan pendidikan. Ketika petani bersatu, itu logikanya, mereka akan memiliki kekuatan untuk negosiasi, meningkatkan daya tawar di pasar, harga-harganya. Nah, yang terakhir menurut saya, keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan di forum-forum warga, kayak musyawarah desa, ya, itu merupakan sebuah gerakan kekuatan dari komunitas petani itu Mbak kira-kira. Jadi komunitas lokal sangat penting. Ya. Baik. Tadi kita berbicara tentang isu yang ada, kemudian juga itu berkaitan dengan tantangan ya Pak ya dalam merealisasikan swasembada pangan di Indonesia. Tapi kadang kita juga beberapa mungkin tidak paham Pak terkait dengan dampak jangka panjang dari adanya swasembada pangan terhadap struktur ekonomi. Ini seperti apa Pak dampaknya? Ya, suasana pangan memiliki dampak yang sangat panjang ya terhadap struktur ekonomi lokal. Menurut saya tentu misalkan pertama dengan tercapai swasembada pangan, tentu ketergantungan kita terhadap impor akan berkurang. Ini akan menciptakan ekonomi ruang pertumbuhan sektor petani-petani lokal itu ya. Jadi menurut saya impor akan berkurang. Yang kedua, peningkatan produksi pangan akan mendorong penciptaan lapangan kerja. Misalnya kita kan tinggal di Banten ya. Banten kan istiqomah berapa tahun pengangguran ranking 1 se-Indonesia. Ada 14.000 perusahaan ya, pertengahan umur terus Indonesia. Nah maksudnya gini, ketika petani dan pengusaha-usaha lokal berinvestasi dalam teknologi praktek pertanian modern, kita tentu akan melihat bagaimana lahirnya lapangan kerja baru ya, bukan hanya di bidang pertanian, ada sektor lain, makanan, kuliner dan sebagainya. Menurut saya itu penting. Nah, yang terakhir tentu swasembada pangan itu akan meningkatkan cuan, ya, pendapatan. Jadi daya beli akan tinggi dan sebagainya. Saya tinggal di Labuan, Mbak. Oke. Itu rame di Labuan Pandeglang itu rame. Segala makanan ada. Tapi kalau saya ke Pandeglang kan nyari laksa susah. Karena yang belinya kan hanya orang Pemda dan honorer. Kalau di Labuan yang jajannya kan pelaku judi online, ya, PSK, ya, dan nelayan. Jadi daya belinya rame juga. Jadi sebenarnya kalau kita lihat juga dari dampak jangka panjang swasembada ini tentunya menguntungkan ya Pak ya. Amat sangat menguntungkan tentunya untuk Indonesia. Nah, tapi ya Pak, tadi meskipun sudah tahu terkait dampak panjang dari adanya swasembada pangan, ini kan perlu Pak dikomunikasikan dan juga penyuluhan sosial nih ya kepada masyarakat terkait meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pangan lokal nih Pak. Jadi seperti apa Pak langkah yang dapat dilakukan? Ya menurut saya tadi di awal kan sudah dibahas bahwa paradigma hari ini 2024 itu lebih kepada pelatihan, edukasi, lebih pemberdayaan, government ya, dibandingkan hal-hal yang sifatnya teoritis ya. Kita butuh hal-hal yang praktek. Apalagi pangan itu kan sebuah apa ya, jantungnya bangsa ya. Ketika jantung berdenyut kuat, ya, bahasa sastranya, kehidupan harapan pun tumbuh subur. Jadi menurut saya paradigma baru hari ini memang harus lebih banyak pengembangan SDM. Saya keliling-keliling Mbak di kampung-kampung di daerah Banten.
infrastruktur agak bagus ya. Cuman kalau ingin keren itu sebenarnya dihajar itu. Pengembangan SDM, pengembangan SDM, pengembangan itu akan selesai itu. Itu Mbak. Jadi memang itu ya Pak ya, terkait dengan komunikasi. Kadang juga nih Pak, bagaimana mengatasi mungkin masyarakat juga yang kesulitan memahami terkait pentingnya si pangan lokal ini nih Pak. Ini kan juga menjadi satu PR. Yang akhirnya tadi meskipun infrastrukturnya sudah agak bagus, ternyata SDM-nya tidak mumpuni, itu juga kan akan menjadi kesulitan. Ini seperti apa Pak langkahnya? Ya, kita belum nyambung-nyambung ke Kementerian Prabowo ya. Saya semalam nulis Mbak di satu media nasional. Iya Pak. Judulnya itu Kabinet Gemoy. Saya nulis tulisan judulnya Kabinet Gemoy Prabowo. Jadi Mbak, Prabowo itu sekarang tergemuk sejak zaman Orde Baru. Di pertaniannya kan sekarang dipisah ya. Ada kementerian baru, ada kementerian yang dipecah, ada perubahan nama kementerian gitu kan. Jadi saya pikir tadi pertanyaan Mbak itu memang agak perlu catatan ya dalam diskusi ini. Nanti akan ada sebuah kegalauan, akan ada sebuah kebingungan ya tingkat daerah. Kan nanti Pemda itu bingung, ini kok menterinya baru, menterinya baru. Nanti publik pun akan rumit ya. Ini nambah. Saya baca di media itu ada berapa ya? Ada 48 menteri, 56 wamen. Jadi itu Mbak. Cukup gemuk ya Pak ya, makanya melihat dari hal itu. Jadi tadi kalau untuk langkah kepada masyarakatnya pun itu membutuhkan waktu ya Pak ya berarti. Betul, waktu Mbak. 4 tahun lah. 4 tahun ya Pak. Tapi menurut Bapak sendiri nih ya, optimiskah hal-hal tersebut akan terrealisasikan Pak dalam waktu 4-5 tahun nanti? Ya, kita harus optimis, kita harus harapan. Tetapi tentu terletak pada kunci tadi, sinergi, inovasi, keberlanjutan. Itu Mbak ya. Baik. Sinergi, inovasi, keberlanjutan. Nah, baik Bapak. Tidak terasa Pak, hampir 20 menit kita berbincang nih Pak mengenai Kabinet Pangan Prabowo hadapi swasembada pangan. Sebenarnya banyak banget ya Pak ya yang akan kita bahas sebenarnya. Tapi ya tadi kita perlu menutup perjumpaan kita pada siang hari ini nih Pak. Tapi sebelum kita berpisah nih Pak ya, ini boleh diberikan closing statement-nya nih Pak kepada pemirsa setia Sultan TV tentang tema kita hari ini. Baik, terima kasih. Pangan adalah jantung bangsa ya. Ketika jantung berdenyut kuat, kehidupan dan harapan akan tumbuh subur. Swasembada pangan bukan sekedar tujuan, tapi jembatan menuju kesejahteraan. Mari bersama kita rawat demi masa depan yang lebih baik. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Bapak atas closing statement-nya nih. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya nih Pak hari ini. Semoga nanti bisa datang langsung ke studio Sultan TV dan kita berbincang lebih banyak lagi ya Pak ya. Terima kasih Mbak. Baik. Boleh Bapak, silakan. Dan nanti Bapak kita juga semoga bisa berjumpa, semoga sehat dan sukses selalu. Ya, makasih. Kita tutup Bapak perjumpaan kita hari ini. Pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Demikian perbincangan kita hari ini bersama Pak Eko Supriyatno yang merupakan akademisi Fakultas Hukum dan Sosial. Membahas mengenai Kabinet Pangan Prabowo hadapi swasembada pangan. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini dapat bermanfaat dan juga berkelanjutan. Saya, Raud Lohrida, dan segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.